Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhana syahra siyam, syahrul Qur'an, syahrul maghfirah, syahrul mubarak. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah serta inayahnya, curahan nikmat yang begitu banyak dan berlimpah ruah sehingga kita dapat melaksanakan aneka ragam aktivitas dan dapat melakukan aneka ragam ibadah sesuai dengan apa yang Allah cintakan, peruntukannya itu hanya untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia istimewa, manusia pilihan Allah yang Allah takdirkan sebagai Nabi dan Rasul, Khatamul Anbiya wa Imamul Mursalin, penutup para Nabi dan pemimpin para Rasul. Kajian kita pada kesempatan ini adalah hal-hal yang penting, yang terpenting yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah amal ibadah yang paling terpenting di bulan suci Ramadan ini adalah yakni menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh segenap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, karena di dalamnya tercurah aneka ragam nikmat kepada kita yang diawali dengan rahmat dan di pertengahan dengan maghfirah dan diakhiri dengan pembebasan dari api neraka. Maka oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, andaikan saja umatku tahu akan fadilah keutamaan bulan suci Ramadan, maka niscaya mereka pasti akan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan-bulan yang di dalam satu tahun jumlahnya 12 bulan itu seluruhnya adalah bulan suci Ramadan, karena di dalamnya segala kebaikan dilipat gandakan, ketaatan dikabulkan, dosa-dosa diampuni, dan surga sedang menanti kita. Puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pada tahun ke-2 Hijriah, yaitu bertepatan dengan turunnya ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183 sampai 187. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa asyamu junnatun, puasa adalah perisai, tameng atau tembok yang dapat membentengi seseorang dari perbuatan-perbuatan maksiat. Apabila seseorang qatalahu aw syatamahu, apabila ada seseorang yang ingin mengajak dirinya untuk berkelahi, maka cukup bagi orang yang berpuasa mengatakan, inni shaimun, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Ini adalah amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan. Ketika puasa itu dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat
dan mempuasakan seluruh anggota tubuhnya, hatinya, akalnya, pikirannya, semua berpuasa, maka mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaminannya adalah mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang terdahulu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yuqimunas shalah. Amalan yang kedua setelah puasa adalah orang yang mendirikan sholat. Mungkin ketika di luar bulan Ramadan kita masih melaksanakan sholat itu hanya standar, itu melaksanakan sholat-sholat yang wajib saja, tetapi ketika datang bulan suci Ramadan ditingkatkan frekuensinya, ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Mungkin dengan terus kita istiqomah menjalankan sholat sunnah rawatibnya, kemudian juga dengan sholat sunnah tahajudnya lebih diperbanyak lagi. Ada sholat duha, ada sholat istikharah, sholat tahajud, sholat dan banyak sholat-sholat yang lain. Betul-betul di bulan suci Ramadan itu mendorong kita, memotivasi kita untuk memperbanyak sholat. Dan sholat itulah yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Munkar dan Nakir ketika kita berada di alam barzakh. Amalan yang ketiga adalah memberikan atau meninfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepadamu, kata Allah. Di bulan puasa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencontohkan kepada kita sebagai suri teladan kita, di mana Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawannya itu lebih meningkat lagi ketika datangnya bulan suci Ramadan, sehingga digambarkan kedermawanan Rasulullah itu laksana angin yang menghembus. Kita bisa bayangkan tidak ada satupun celah yang tidak bisa dimasuki oleh angin. Inilah sebagai gambaran kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan puasa, sehingga yang ada adalah memberi dan memberikan manfaat, infaknya dan seluruh apa yang Allah titipkan kepadanya diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Amalan yang keempat adalah tadarus Al-Quran, berinteraksi Al-Quran. Ya. Bagaimana caranya kita akan mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan? Bagaimana caranya agar kita mendapatkan kemuliaan Al-Quran? Sebab siapapun orangnya dan apapun itu, ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, pasti dia akan mendapatkan kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Kita lihat malaikat Jibril alaihissalam sebagai rajanya para malaikat, dia menjadi malaikat yang sangat dikenal dan terkenal di permukaan bumi ini karena dia berinteraksi Al-Quran. Dengan Al-Quran, membawa Al-Quran sebagai wahyu yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya, imamul mursalin, penutup para nabi dan juga pemimpin para rasul, karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Tingkatkanlah ibadah kita, tingkatkanlah tadarus kita, tingkatkanlah interaksi kita dengan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Dengan banyak membacanya dan juga mengkaji bersama-sama akan isi kandungannya dan untuk diwantahkan di dalam amal perbuatan sehari-hari. Ini saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.